A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillah taala, setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di salat subuh ini yang sangat sulit bagi semua orang muslim melaksanakannya, yaitu salat subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asqalus salati 'alal munafiqi salatul isya wa salatu al-fajri." Salah satu salat yang paling sulit bagi orang-orang munafik, karena mereka hanya ingin nampak dari diri mereka muslim, padahal di dalam diri mereka menutupi keislaman mereka. Alhamdulillah, kita semua di sini bisa melaksanakan sholat subuh, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah. Sebuah hal yang semua orang inginkan, dari anak kecil hingga orang dewasa hingga orang yang sudah tua, yaitu adalah kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan, entah itu dari cara mengumpulkan uang sebanyak-banyak, uang dikumpulkan, ataupun mencari istri yang sangat cantik, yang sangat ideal menurut semua orang, sampai-sampai ketika orang lain melihatnya, mereka iri dengannya. Atau ada juga yang mencari pangkat, entah itu jadi menteri, jadi presiden, karena mereka menganggap dengan pangkat yang tinggi itu semua, mereka akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kala sumakallah, enggak semua orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan itu adalah orang-orang yang sangat bahagia. Tapi kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang sengsara dalam hatinya, walaupun tidak ternampakkan, karena di dunia ini adalah sebuah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau semata. Baik, di sini akan sedikit dikupas 3 kunci orang pasti akan merasakan kebahagiaan. Qala Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala, "Idza an'ama alaihi syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara." Ini 3 kunci bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, jikalau diberi kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Tapi jikalau diberi kesulitan atau diuji dengan musibah, maka beliau akan bersabar. Dan yang terakhir, jikalau merasa bersalah, jika berdosa, maka langsung akan beristighfar, akan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kunci ini yang mana jikalau kita bisa melaksanakan semuanya, sudah dipastikan orang tersebut adalah orang yang paling bahagia. Walaupun dia tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai istri yang cantik, tidak memiliki harta yang banyak, tapi dalam hatinya dia mempunyai 3 perkara ini, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Yang pertama, idza u'tiya syakara atau idza an'ama alaihi syakara. Jikalau dikasih, maka dia akan bersyukur. Kita semua tahu keutamaan orang yang bersyukur bagaimana, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur bagaimana. Tapi perlu diingat, ketika orang bersyukur harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, bersyukur terhadap hatinya. Hatinya harus meyakini bahwa dia harus bersyukur terhadap apa yang diberi, apapun itu. Yang paling pertama adalah hatinya meyakini bahwa ini adalah pemberian yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua, enggak cukup dengan meyakini, tapi harus apa? Harus diucapkan, alhamdulillah telah mendapatkan ini itu. Setelah melaksanakan bersyukur dalam hati, kemudian langsung diucapkan. Dan yang terakhir adalah
melaksanakannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam ketaatan. Jikalau tiga ini sudah dilaksanakan, maka orang tersebut sudah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kurang dari salah satu ini, maka bersyukurnya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala belum sempurna. Misal, ada orang yang belum meyakini dalam hatinya bahwa dia belum bersyukur. Selalu ingin lebih, nggak ada kata syukur. Walaupun sudah diucapkan, walaupun sudah dilaksanakan dalam ketaatan Allah agar mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurnya belum sempurna. Begitu juga jika cuma bersyukur dalam hati, kemudian mengucapkan dalam lisannya tapi tidak melaksanakan atau tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka bersyukurnya juga belum sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam bagi orang-orang yang diberi tapi tidak mau bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman bahwa barang siapa saja yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi tambahan. Enggak cukup dengan apa yang diberi. Akan ditambah jikalau hamba tersebut bersyukur. Tapi jikalau hamba tersebut lawan kata dari syukur apa? Kufur. Jikalau orang tersebut adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Alhamdulillah. Poin yang pertama sudah kita bahas, yaitu jikalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan orang lain, maka kita bersyukur. Patutlah kita bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Kemudian yang kedua, jikalau diuji, disabar. Wa idza tuliya sabar. Jikalau diuji dengan kebaikan maupun keburukan, maka dia harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi yang namanya ujian itu tidak hanya terbatas dengan keburukan atau kesulitan. Tapi orang-orang yang diberi kebaikan, orang-orang yang diberi kelapangan, maka sesungguhnya beliau juga termasuk dalam orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu, wa nabluukum bisyarri, dan jikalau seorang itu diuji dengan sebuah keburukan, maka beliau harus bersabar. Jikalau diberi keburukan, bersabar. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kemudian jikalau diuji dengan kebaikan, dengan harta yang melimpah, dengan pangkat yang sangat tinggi, dengan ketenaran yang ada di zaman saat ini, maka beliau harus banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menghadapi orang-orang yang mendukung keburukan yang dilakukan, atau banyak-banyak orang-orang yang memberikan, entah itu cemooh, entah itu rasa tidak suka. Itu semua adalah ujian bagi seorang hamba, baik dalam hal kebaikan maupun dalam keburukan. Jangan kita hanya membatasi sebuah ujian itu adalah sebuah keburukan. Tidak. Ada kebaikan ada juga dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang bersabar, kemudian bersyukur, dan juga melihat hambanya yang bersabar tapi dia kufur. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa nabluukum bi syai'in wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa takut.
Entah itu takut rasa salah, entah itu takut merasa ancaman, entah itu kita takut dengan rasa tidak aman. Kalau kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, kita takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', kemudian rasa lapar. Kita semua tahu bahwa jikalau kita berada di akhir bulan itu akan terasa. Bagaimana kita diuji dengan rasa lapar tersebut. Dan yang terakhir, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kemudian kurangnya amwal, sebuah harta, kita merasa sedikitnya harta kita, yang kita rasa harta tersebut tidak cukup buat kita. Wal anfus, kemudian dalam diri kita sendiri, was samarat, dan buah-buahan. Kita merasa tidak cukup, tidak punya buah-buahan, tidak punya harta yang cukup, tidak memiliki jiwa yang tenang. Itu semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dari 1000 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang dipilih Nabi, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana kisah orang-orang terbaik pada zaman dahulu ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bisa lihat, entah itu di Al-Qur'an, entah itu di hadis, bagaimana cerita-cerita para nabi terdahulu ketika menghadapi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian bersangka bahwa kalian bisa masuk surga, tapi kalian belum diuji seperti orang-orang sebelum kalian diuji? Para nabi diuji. Entah itu dari kekurangan harta, entah itu dari kemiskinan, entah itu dari gejolak hati kita semua, ataupun semuanya. Kita belum pernah merasakan bagaimana sulitnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diuji oleh Allah kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah menguji hamba-hambanya yang terbaik, maka sungguh kita sangatlah tidak bisa melewati ujian-ujian tersebut. Karena ujian tersebut hanya pantas diberikan kepada orang-orang yang terbaik. Tetapi para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak pernah putus asa walaupun diuji dengan ujian yang sangat berat, tapi mereka bersabar dan bersabar terhadap ujian yang sangat berat. Kemudian yang ketiga, setelah kita diberi kemudian bersyukur, kemudian ketika diuji kita bersabar, dan yang ketiga, wa idza adnaba istaghfar, dan ketika kita melakukan salah maka kita beristighfar, meminta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam atau anak cucu Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Tapi yang dilihat di sini adalah apakah orang tersebut tenggelam terhadap kesalahan tersebut ataukah melanjutkan kesalahan tersebut, ataukah bahkan merasa putus asa terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan uji kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha ampunannya sangat besar.
Allah akan menghapus kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, "Wasari'u ila magfirah." Dan segera bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bergegas untuk mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang bertaubat wa jannatin ardhas samawat wa iddat lil muttaqin. Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang suka bertaubat. Allahu akbar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu baik, maha ampunannya sangat besar. Ketika ada orang bersalah kemudian bertaubat, maka bukan cuma kesalahan yang dihapus, tapi disediakan surga bagi orang-orang yang suka bertaubat. Allahu akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat, langsung bertaubat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan enggak ada yang bisa mengampuni dosa seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut dengan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak cukup dengan menghapus dosa-dosanya, tapi apa? Disediakan bagi orang-orang yang bertaubat surga untuk orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga tersebut hanya untuk orang-orang yang suka bertaubat. Wa jannatin tajri min tahtiha, yang mana surga tersebut mengalir di dalamnya sungai-sungai yang kekal, tidak pernah terputus. Jadi berapapun kesalahan kita, sebesar apapun, sekecil apapun dosa kita, tetaplah sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu beristighfar, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Sesungguhnya Allah Maha besar ampunannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah, 3 poin ini yang membuat orang tersebut atau orang yang melaksanakan 3 poin ini adalah orang-orang yang bahagia dalam hatinya. Walaupun orang melihatnya orang ini tidak bahagia, tapi sungguhnya dialah orang yang paling bahagia, orang yang paling dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza u'tiya syakara, jikalau diberi dia akan bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, jikalau diberi uji mau kebaikan maupun keburukan maka dia akan bersabar, dan yang terakhir jikalau melakukan kesalahan dia akan senantiasa beristighfar atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk menjalankan 3 poin ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.